Nama saya Ana Agung Putri, peserta PPG Angkatan 2020. Sekarang melaksanakan uji kinerja tanggal 7 Desember 2020. Selamat pagi Nana. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Ya, sekarang sebelum mulai kita berdoa dulu nih. Oke. Ibu ucapkan Om Swastiastu. Ya. Ya, sekarang Ibu minta anak-anak berdiri semua. Kita melakukan doa bersama. Ikuti Ibu ya. Ayo cakupkan tangan ada di dada. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tatsame Sri Gurave Namaha. Om Santi Santi Santi. Baiklah. Nah, tadi anak-anak sudah melakukan doa. Nih, Ibu sarankan, kalau anak-anak melakukan pekerjaan apapun, awalilah dulu dengan apa anak? Berdoa. Supaya apa yang akan kita lakukan selalu diberkati oleh siapa? Ide Sang Yang Widi. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen anak-anak dulu. Apakah ada teman-teman anak-anak yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir? Bagus. Berarti anak-anak adalah anak-anak yang disiplin. Kita sebagai siswa kalau ada disuruh masuk, masuklah. Kita menunjukkan sikap disiplin. Ya, sekarang Ibu akan menunjukkannya itu ada punya gambar anak-anak. Nah, ayo anak-anak lihat. Ingat, sekarang zaman apa anak-anak? Pandemi COVID. Lihat. Nah, ini adalah protokol kesehatan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di slide Ibu. Coba anak-anak amati apa saja ada di sana. Ada orang yang memakai masker. Nah, tuh cuci tangan. Apalagi jaga jarak. Ya, inilah protokol kesehatan yang harus selalu kita turuti dan ikuti. Peraturan dari pemerintah. Baiklah, sekarang sebelum pembelajaran mulai, Ibu akan mengajarkan anak-anak tepuk PPK. Udah pernah anak-anak mendengar? Coba, kalau mengajar tepuk, anak-anak blok religius, blok nasionalis, blok mandiri, gotong royong, integritas. Ya, itu adalah tepuk daripada apa? PPK.
Ya, sekarang ada juga disebut salam PPK. Kalau salam PPK, salam cerdas, tadi berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Berarti anak-anak adalah anak-anak yang hebat. Ya, sekarang protokol kesehatannya sudah. Lanjut. Ya, adapun tujuan daripada pembelajaran yaitu ibu akan mengajarkan agama Hindu dan budi pekerti kelas 2. Halamannya 35 anak-anak. Kalau ada di dalam buku paket yaitu mengajarkan budi pekerti yaitu tentang Trimala. Ya, adapun tujuan daripada pembelajaran hari ini ibu akan melalui model pembelajaran disciplinary learning peserta didik dapat memiliki rasa syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widi. Ya, Ide Sang Hyang Widi dan menghindari diri daripada perilaku Trimala. Kita harus hindari perilaku Trimala. Ya, karena Trimala adalah perbuatan yang kotor. Kita harus menghindari. Nah, disiplin atas sesama yaitu untuk menghindari diri dari perilaku Trimala. Memahami ajaran Trimala, menyajikan contoh-contoh daripada Trimala. Yang harus kita hindari dengan cara disiplin. Itulah tujuan dari pembelajaran. Sekarang coba lihat, ibu punya gambar. Ayo anak-anak ibu ajak untuk mengamati gambar. Gambar apa yang anak-anak lihat? Ya, ada orang yang iri hati. Boleh anak-anak iri hati? Tidak boleh iri hati. Di sana, di belakangnya itu ada orang yang baik, berbuat baik, dia mendapat apa? Pujian, mendapat pihala. Kalau ada orang yang berbuat baik, akan selalu disanjung, disayangi oleh semua orang. Kalau kita berbuat iri hati, kita akan bagaimana? Dijauhi oleh teman. Itulah gambar yang ibu perlihatkannya. Sekarang coba lihat lagi. Di sini ada gambar yang kedua, Nenek. Ada tanda-tanda di sana. Coba lihat. Ada tanda apa sana? Ada tanda tanya. Ada apa artinya? Kita harus bagaimana? Itu ya. Itu ada bintang. Kita harus selalu berbuat baik menjadi bintang. Ada tanda suruh. Ya. Itu kita berbicara harus bagaimana? Bertutur kata yang baik, yang sopan, supaya disenangi oleh orang lain. Ya, selanjutnya gambar daripada yang ketiga. Ini ada gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ketiga. Apa yang anak-anak amati di sini? Ayo, coba lihat. Gambar apa yang di sini anak-anak? Iya, ada orang menyontek. Baik perbuatan baik apa buruk itu? Itu adalah perbuatan yang buruk. Tidak boleh menyontek. Dan ada juga guru menerangkan yang lain-lain. Ada? Ya, itu semua perbuatan yang tidak baik. Dia ngantuk. Pada waktu jam pelajaran dia ngantuk anak-anak. Ya, dia ngantuk. Itu tidak baik. Nah, itulah daripada. Nah, sekarang ke materi yaitu pengertian Trimala. Ibu akan mengajarkan Trimala. Trimala. Trimala terdiri dari dua kata, yaitu kata tri berarti berapa tri? Tiga. Mala artinya apa? Kotor atau buruk. Jadi Trimala artinya tiga perbuatan buruk yang tidak boleh anak-anak ikuti atau turuti.
Ya, itulah yang disebut dengan trimale. Dan yang selanjutnya yaitu bagian-bagian daripada trimale. Nah, di sini ada bagian daripada trimale. Trimale terdiri dari apa anak-anak pertama? Moha, made, kasmale. Berarti moha artinya, pertama, moha artinya kebingungan atau pikiran yang kotor. Kalau pikiran kita kotor, kita selalu berbuat yang jahat karena pikiran kita kotor. Ya, moha menginginkan, contohnya menginginkan milik orang lain, itu tidak boleh. Nah, menginginkan milik orang lain, bukan miliknya sendiri. Biasanya kalau ada temannya punya barang yang bagus, dia ingin memiliki lalu dia curi. Dicuri ya? Tidak boleh anak-anak mencuri ya. Kalau perbuatan moha, dia menginginkan milik orang lain. Berbuat apa? Buruk dengan pikiran. Kalau moho adalah berbuat buruk dengan pikiran, melakukan perbuatan yang tidak baik dengan pikiran. Ibu punya nyanyian, ya? Nanti ibu akan menyanyikan nanti lagu anak terakhir ibu nyanyikan, yaitu menginginkan milik orang lain, merencanakan pembunuhan. Itu juga perbuatan yang kotor yang tidak boleh anak-anak lakukan, ya? Karena kita di rumah, di masyarakat, kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Kalau di rumah ada siapa? Ada ayah, siapa lagi? Ibu, kakak, adik. Kita harus mempunyai pikiran yang baik. Kalau kita punya pikiran yang baik, sudah tentu kita akan disayangi oleh semua orang. Akan disayangi oleh semua orang. Berteman kita yang baik, di rumah kita juga menjadi anak yang baik. Ya, apalagi di masyarakat, kita harus selalu berbuat baik. Ya, berpikir buruk terhadap orang lain. Nah, itu pikiran buruk. Itu disebut dengan moha. Berbuat buruk dengan pikiran. Ya, pikiran. Berbuat buruk dengan pikiran. Itu disebut dengan moha. Dan ada juga, jagalah pikiranmu yang kuat, janganlah berbuat yang salah, karena itu karunia Tuhan yang Maha Esa. Jagalah pikiranmu yang kuat. Ya, kalau kuat pikiran kita, sudah tentu tidak akan bisa pengaruh jahat masuk ke dalam pikiran kita, apalagi kepada diri kita. Dengan cara bagaimana, anak-anak? Kita harus melakukan rajin sembahyang. Setiap hari harus rajin sembahyang untuk upayanya untuk menghilangkan pikiran kita yang buruk itu. Rajinlah sembahyang. Kalau ada orang rajin ke buruk, musbah harus kita tekuni. Itulah akan mencuci pikiran kita menjadi baik, anak-anak. Dan yang selanjutnya yaitu, moha, pikiran yang, di sini ada. Coba anak-anak lihat gambarnya. Gambar apa itu? Ada gambar yang sedang mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang tidak baik. Ini contoh daripada moha, mencuri. Iri hati. Kalau iri hati tidak akan punya teman, akan dijauhi oleh semua orang. Anak-anak senang tak punya teman? Kalau tidak punya teman, siapa ajak nanti kita bermain? Karena manusia hidupnya apa? Saling ketergantungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita memerlukan orang lain, selalu berinteraksi dengan orang lain. Makanya kita tidak boleh mempunyai pikiran yang jahat kepada teman, apalagi kepada orang lain. Kita akan dijauh oleh
harus rajin sembahyang. Biasanya berapa kali anak sembahyang dalam sehari? 3 kali. 1 pagi yaitu 6 sore, 6 pagi anak sudah melakukan Trisanya. Jam 12 siang dan sore hari. Untuk apa tujuannya? Menebus daripada bila kita berbuat salah. Nggih, persis yaitu kalau kita berbuat salah kita lakukanlah doa. Semoga kesalahan kita yang kita lakukan diampuni oleh Tuhan. Ya, inilah contoh daripada mohon. Ya. Sekarang yang kedua adalah perilaku. Apa itu? Mada. Mada adalah berbuat jahat dengan mulut. Ya, berbuat jahat dengan mulut disebut dengan mada. Ya, tuh. Suka mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang kasar. Ya, itu contoh daripada mada. Jagalah mulutmu yang mungil, janganlah bicara yang salah, karena itu karunia Tuhan yang Maha Esa. Jagalah mulutmu yang mungil. Nah, kita dikasih mulut oleh siapa? Oleh Tuhan. Maka kita pergunakanlah mulut kita dengan baik. Ya, tidak boleh mencaci maki orang lain. Ya, lagi suka berkata-kata kasar. Itu juga tidak boleh kita lakukan. Ya, itu juga suka berbohong. Senang nggak punya teman suka berbohong? Apalagi suka memfitnah. Itu semua adalah tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh kita lakukan. Ini adalah perbuatan yang jelek, yang kotor. Ya, itu perilaku mada, berbuat jahat dengan mulut. Ya, seperti nyanyian tadi, jaga mulut, ya, jaga mata. Semua yang dikasih oleh siapa? Tuhan. Dipergunakanlah dengan baik. Nah, itulah mada, artinya berbicara yang kotor. Contohnya, suka mencaci maki orang lain, suka berkata kasar, dan suka berbohong, dan memfitnah orang lain juga tidak boleh. Ya, itu adalah perbuatan yang kotor, yang tidak boleh kita lakukan. Ya, itulah contoh daripada mada. Yang sekarang adalah, nah ini contoh mada, Nana. Coba perhatikan gambar. Ada gambar, ibu punya gambar. Nah, apa yang anak-anak amati di gambar ibu tuh? Ada orang apa di sana? Ayo. Ada orang yang berbisik-bisik membicarakan orang lain. Baik itu, Nana? Tidak baik. Dan ada orang yang marah-marah tuh, dipentak-pentak orang itu. Karena dia apa? Menyerahkan sampah di tempat. Dan tuh ada orang duduk, ya bicarakan. Itu tidak baik, anak-anak. Ini contoh daripada mada. Ya, berbicara yang kotor, berbuat kejahatan dengan mulut. Ya. Nah, yang terakhir adalah kasmala. Nah, di sini ada kasmala, anak-anak. Kasmala adalah perbuatan yang tidak baik dengan apa? Dengan apa? Tangan atau tubuh. Kita tidak boleh melakukan kejahatan dengan, nah, maka kasmala adalah berbuat jahat dengan tangan atau tubuh. Ya, artinya perbuatan yang kotor bersumber dari pikiran. Ya, kalau sudah pikiran kita sakit, otomatis perbuatan kita, perkataan kita, semua akan menjadi tidak baik, menjadi kotor. Praktek saja ya. Contoh kasmala, mencuri, merampok, berkelahi. Ya, itu contoh-contoh daripada kasmala. Malas belajar juga kasmala. Ya, tidak tertib,
tidak terampil, suka mencontek. Ya, mabuk ada anak. Pernah kan mendengar kata mabuk? Itu kalau mau minum arak, ya itu mabuk namanya. Tidak boleh. Itu yang harus anak-anak hindari. Tidak boleh kita mengikuti yang jelek. Ini adalah kasmala, adalah melakukan kejahatan dengan tangan atau dengan tubuh, memukul orang, membunuh, itu jahat itu anak. Jangankan membunuh manusia, membunuh binatang pun kita tidak boleh, itu jahat namanya. Nah, memperkosa apalagi, ya tidak tertib. Anak dikasih tugas sama guru juga anak tidak buat. Itu juga contoh daripada apa? Kasmalu. Nah, makanya kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita diberikan akal, pikiran, dan kita diberikan apa lagi? Mulut untuk bicara. Dan kita diberikan tenaga, yaitu bayu, sabda, dan ide. Pergunakanlah itu dengan baik. Ya, makanya kita tidak boleh melakukan kejahatan dengan menggunakan tangan atau tubuh. Salah sedikit temannya ditampar, salah sedikit temannya ditinju, itu tidak baik. Nanti kita kalau berbuat jahat terus, kita tidak akan memiliki teman, apalagi kita di dalam masyarakat anak-anak. Kalau kita menjadi orang yang seperti itu, tidak akan punya teman. Di rumah juga kita tidak akan disayangi oleh siapa? Orang tua. Ya, itu adalah sifat yang tidak boleh kita lakukan atau turuti. Contoh-contoh daripada kasmala, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, ini adalah contoh kasmala, anak boleh lihat. Nah, itu berkelahi, anak. Lihat, itu berkelahi. Nah, tuh, dia mempunyai tugas, ya tidak melakukan kegiatan dengan baik. Tidak melakukan, ya. Ini juga toh. Dia bukannya berteman, ya, malah dia baku atam sama temannya. Itu adalah contoh perbuatan yang tidak baik, tidak disenangi oleh teman ataupun orang lain. Makanya kita sebagai manusia berbuat baiklah. Janganlah menuruti trimalo ini. Ya, karena trimalo adalah 3 keburukan yang didasarkan oleh pikiran dulu. Semua tingkah laku kita berasal dari pikiran. Kalau pikiran kita sakit, otomatis perkataan, perbuatan kita akan menjadi buruk atau kotor. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi ini supaya pikiran kita kotor? Kita harus melakukan sembahyang atau ada ajaran yang disebut dengan Nana? Di sana, Nak. Oh, tadi kan ada pikiran wakiko mana kita yang itu? Trikaya parisuddha. Itulah kebalikan daripada trimala. Kalau trikaya parisuddha, kita selalu berbuat baik, berbicara yang baik, berpikir yang baik, dan berkata yang baik supaya kita disenangi oleh teman, ya, oleh orang lain. Nah, di sini ibu punya nyanyian, anak. Nah, ada lagu daripada trimala. Temanya adalah lagunya ada Balentu. Anak tahu Balentu kan? Nah, dengarkan. Trimala 2 kata, Tritiga malakotor. Trimala 3 perbuatan yang kotor atau dusta. Bagian dari trimala
pikiran yang kotor. Sedangkan ada pikiran yang kotor, sedangkan kasmala yang kotor. Sedangkan hati kasmala perbuatan tidak baik, kotor atau dusta tidak boleh dilakukan. Pernah anak mendengar? Ya, coba ibu ulang lagi sekali. Ya, terimalah dua kata, tiga malah kotor. Terimalah tiga perbuatan yang kotor atau dusta. Bagian dari terimalah Muhammad dan kasmala. Mada pikiran yang kotor, sedangkan kasmala pikiran yang kotor. Nih, tuh lagunya. Sedangkan hati kasmala perbuatan tidak baik, kotor atau dusta tidak boleh dilakukan. Ya, itulah lagu daripada Trimala. Ya. Nah, anak-anak bisa belajar bernyanyi nanti. Ya. Nah, sekarang cara mengendalikan diri daripada Trimala. Adapun upaya-upaya untuk mengendalikan pikiran kita dari Trimala ke mana? Dari Trimala ke dari yang jelek ke yang baik. Dari Trimala ke Trikaya Parisuda. Nggih. Nah, tidak iri hati. Berpikir yang tidak baik. Nggih. Nah, cara mengendalikan diri dari Trimala. Itu kita harus melakukan Trikaya Parisuda. Berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuatlah yang baik. Itulah pelajaran daripada Trikaya Parisuda. Dan kesimpulannya anak-anak. Nah, tadi kita sudah menyebutkan arti daripada Trimala. Nah, tuh. Trimala terdiri dari dua kata, yaitu ada apa itu? Tri dan mala. Tri artinya berapa? 3. Sedangkan mala artinya kotor. Jadi Trimala artinya 3 perilaku yang kotor. Ya, itu. Kasmala cara berpikir perilaku yaitu mala adalah dengan berbuat, berpikir dan berkata yang baik. Trimala. Ya, itu lagi. Itulah kesimpulan daripada Trimala. Kita tadi sudah menyebutkan arti daripada Trimala dan bagian-bagian daripada Trimala, dan sudah anak-anak sudah tadi memberikan contoh daripada Trimala. Itulah kesimpulannya, yaitu contohnya anak-anak sudah dengan mulut, dengan pikiran, dengan perkataan. Nah, sekarang ini ada tugas ya anak-anak. Ibu akan kasih anak-anak tugas, nanti anak-anak boleh kerjakan di rumah. Ibu akan bagikan tugasnya. Minggu depan kita bertemu. Ibu akan minta tugasnya, Nah, lihat tugasnya, nanti ibu akan kirimkan kepada anak-anak. Ini tugas-tugas yang akan ibu kasih kepada anak-anak. Ya. Nah, karena tadi ibu sudah pertama melakukan dengan Swastiastu. Sekarang ibu tutup dengan Paramesanti. Nah, sebelum itu ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Kalau anak-anak tidak ada yang bertanya, ibu akan tutup dengan Paramesanti. Ayo anak-anak berdiri semua. Ayo semua. Paramesanti. Om Santi Santi Santi. Oh. Terima kasih. Ya.